Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kinesi Wahyuni dan teman saya Deva Puspitasari. Kami dari Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Banjarsari, kelas 10 DKP ingin mengerjakan tugas dari Parestu mata pelajaran tarikh yang berjudul Peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Apakah kalian tahu arti dari kata daulah? Jadi, daulah adalah kekuasaan pemerintahan atau negara. Daulah Umayyah adalah negara yang diperintah oleh dinasti Umayyah yang raja-rajanya berasal dari Bani Umayyah. Proses berdirinya dinasti Umayyah diawali dengan wafatnya Utsman bin Affan dan Muawiyah sebagai gubernur Syam. Lalu terjadinya perang Siffin Ali dan Muawiyah. Kemudian terjadinya perdamaian Takim, terjadinya Amul Jamaah karena Hasan tidak mau umat Islam berperang dengan umat Islam. Artinya Amul Jamaah adalah tahun persatuan. Dan pendiri dinasti Umayyah Muawiyah bin Abu Sufyan yang berdiri pada tahun 661 Masehi. Apakah kalian tahu keturunan Umayyah ini memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun? Selama kurun waktu tersebut, pemerintahan dipegang 14 khalifah dan yang menonjol ada 5 khalifah, yaitu pemerintahan di Damaskus, Suriah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Seperti yang tadi disebutkan, ada 5 khalifah yang menonjol pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama, ada Muawiyah bin Abu Sufyan, presentasinya membentuk armada angkatan laut pertama dalam Islam. Dan yang kedua, ada Abdul Malik bin Marwan, presentasinya adalah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa negara. Ketiga, ada Al-Walid bin Abdul Malik, presentasinya adalah membangun rumah sakit dan dikelola oleh para dokter untuk merawat kesehatan masyarakat. Keempat, ada Umar bin Abdul Aziz, presentasinya adalah memperluas wilayah dengan metode dakwah serta penekanan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Hisham bin Abdul Malik, presentasinya berusaha mengisi kekosongan kas negara dengan cara memaksimalkan pajak. Pada masa dinasti Umayyah, umat Islam terbagi dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama, golongan pendukung dinasti Umayyah atau Muawiyah, yang kedua, golongan pendukung Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga, yang terakhir adalah golongan Khawarij. Pada masa dinasti Umayyah terbentuklah 5 lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama lembaga politik, yang kedua lembaga keuangan, yang ketiga lembaga tata usaha negara, yang keempat lembaga kehakiman, dan yang kelima, yang terakhir ada lembaga ketentaraan. Ada 4 ilmu yang berkembang pada dinasti Umayyah. Yang pertama ilmu tasawuf, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tafsir, dan yang keempat ilmu hadis. Ilmuwan yang muncul pada masa dinasti Umayyah, yang pertama ada Khalid ibnu Yazid bin Muawiyah, yang kedua ada Hasan al-Basri, yang ketiga ada Ibnu Syihab az-Zuhri, yang keempat Wasil bin Attab. Ada 5 kemunduran Daulah Umayyah. Yang pertama, ketidakpuasan bangsa Islam non-Arab yang disebut dengan Mawali. Yang kedua, sistem pemilihan khalifah yang melalui garis keturunan. Yang ketiga, terjadinya persaingan antar suku Arab Mudari dan suku Arab Himyari. Yang keempat, adanya konflik berbagai golongan. Dan yang kelima, yang terakhir, adanya serangan kekuatan Abbasiyah. Sekian dari kami, terima kasih kepada Parestu karena telah memberikan tugas yang sangat amat menyenangkan, yaitu menyampaikan tentang peradaban Islam Daulah Umayyah di Damaskus. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yas'urun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.